dampak corona itu nyata dan saya berbincang dengan 2 orang warga yang berada di Jawa Barat. Saya ingin kembali ke Bu Neneng. Bu Neneng, sekarang ada berapa orang di rumah yang Bu Neneng tempati? Kan Ibu sekarang di rumah mertua ya? Bu Neneng, terputus, nanti saya akan coba menghubungi lagi. Kalau begitu saya ke Pak Miftah dulu. Pak Miftah, saya dapat informasi ada tanggungan cicilan motor dan sekarang sedang dikejar-kejar debt collector. Betul atau tidak itu? Iya, iya betul Mbak Nana. Sebenarnya malu saya bicarain kayak gini. Cuman ya karena ini kebetulan baru aja saya disuruh ngait apa usaha harus ada uang untuk Pak Miftah, mohon maaf ada kendala komunikasi terputus-putus, boleh diulang lagi? Iya, kebetulan ini sebelum acara ini barusan saya habis ditelepon debt collector juga, Mbak. Saya besok atau lusa udah harus ada uang, sedangkan saya dari Jakarta aja cuman bawa badan. Saya jelasin kan ada kebijakan pemerintah katanya nggak ada urusan gitu. Berapa cicilan motor yang harus dibayar, Pak? Saya per bulan 1,2, Mbak. 1,2 juta. Dan sebelum ini memang sudah dikejar-kejar juga oleh debt collector. Sudah berapa lama nggak bisa bayar cicilan, Pak Miftah? Atau baru sekarang ini karena nggak dapat uang lagi? Pokoknya dari pas pandemi corona ini, Mbak. Sudah mencoba mengajukan keringanan kredit tidak ke perusahaan leasingnya? Sudah dicoba? Belum, Mbak, karena saya bertanya karena motor saya hilang juga, Mbak. Motornya hilang? Iya, Mbak. Di Pasar Rebo pas saya lagi ngerjain skatepark Pasar Rebo. Jadi sekarang motor yang hilang itu cicilannya belum selesai, 1 bulan 1,2 juta dan dikejar-kejar debt collector. Iya, karena saya nggak bisa lapor polisi. Maklum, karena saya kan belum pernah berurusan sama polisi. Waktu itu kan saya bawa belum keluar suratnya, gitu, Mbak. Setelah belum keluar surat STNK-nya, saya bawa ke Jakarta. Nah, kan saya kenal sama orang biasa tidur di kolong. Oke. Dia Pak, balas gitu ya. Baik, Pak Miftah terputus-putus lagi. Saya harus nanti kita akan coba memperbaiki koneksinya. Saya akan cek apakah Bu Neneng sudah tersambung lagi. Bu Neneng, apakah sudah tersambung lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sempat tersambung. Bu Neneng, jadi sekarang ada berapa orang di rumah Teteh? Yang di rumah mertua tuh ada berapa orang sekarang? Sekarang ada 9 orang. Banyak sekali 9 orang. 9 orang. Itu soalnya kan soalnya kakak saya sama adik saya juga sama di PHK, jadi semua pada nggak bisa ngontrak, akhirnya semua pada ngumpul di rumah orang tua, walaupun rumah orang tua juga kecil sekali. Jadi kalau orang tua dapat uangnya dari mana? Apakah usaha atau berdagang? Orang tua berdagang, cuman sekarang kan sepi, cuman dapat 30.000 gitu. Jualan apa, Teh? Jualan lontong kari. Lontong kari, dapatnya di pinggir jalan. Oke, jadi Teteh dan suami ada kegiatan di rumah, usaha-usaha kecil-kecilan atau sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa, Teh? Kemarin pinjem sama saudara buat modal ya, walaupun saudara saya juga orang nggak punya, saya pinjem 30.000, 40.000 saya pinjam. Cuma buat modal layang-layang, modal layang-layang, tapi keuntungannya cuma 1 hari saya dapat 7.000, 5.000. Suami Teteh udah daftar kartu prakerja belum, Teh? Sudah, tapi gagal. Gagal gimana? Jadi ketika daftar langsung nggak bisa atau seperti apa? Waktu pas ada pengumuman tanggal 17 itu untuk gelombang pertama itu langsung ada konfirmasi katanya kalau suami saya tuh gagal, nggak bisa. Gitu, nanti suruh ikut lagi gelombang kedua. Nah dicoba lagi, nah nggak tahu hasilnya seperti apa. Oke, saya ingin ke Menteri Sosial Pak Juliali Batubara. Pak Ari, boleh saya minta komentar Bapak atas curhatan 2 warga kita ini, Pak? Ya tentunya kita
harus empati dan tentunya sedih juga ya dengar saudara-saudara kita yang kena wabah COVID-19 ini harus hidupnya menjadi lebih susah ya. Namun mungkin informasi dari saya untuk di COVID-19 ini bantuan sosial yang khusus, karena di Kementerian Sosial ada bansos yang reguler seperti PKH, kemudian program kartu sembako, ada juga bansos yang sifatnya khusus untuk COVID-19 ini yang kita jalankan untuk 3 bulan ke depan. Yang pertama bansos sembako untuk penduduk di wilayah Jabodetabek. Kemudian bansos tunai untuk di luar wilayah Jabodetabek. Jadi untuk Bu Neneng dan tadi Pak Miftah ya kalau tidak salah, yang di Kabupaten Cianjur dan satu lagi di nggak tahu saya di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung, itu ada bansos tunai. Berapa Nanti jumlahnya Pak silakan Menteri? mendaftar ke 600.000 per bulan untuk 3 bulan. Oke, bagaimana Jadi caranya itu didapatkan Pak? Ya, memang datanya itu kita minta dari Pemda. Jadi nanti silahkan Pak Miftah dan Bu Neneng bisa mungkin mendaftar lewat kelurahannya masing-masing atau desanya ya. Kalau di Kabupaten Cianjur mungkin di desa, dan kalau Kota Bandung di kelurahan atau di Kabupaten Bandung itu di desa, mendaftar untuk mendapatkan bansos tunai senilai 600.000 untuk 3 bulan ke depan. Insya Allah nanti bisa masuk dalam daftar itu. Nanti saya akan cek sendiri lah, karena datanya kan juga nanti masuk ke Kemensos untuk Bu Neneng dan Pak Miftah. Kalau memang dananya atau datanya masuk, berarti akan eligible untuk bansos tunai tersebut, Mbak Nana. Saya akan langsung cek. Ibu Neneng, apakah terdata di RT RW atau di kecamatan, Ibu Neneng? Tidak sama sekali. Ada yang pernah datang nggak untuk Sama mendata? sekali nggak ada. Ada yang pernah datang untuk mendata? Nggak Atau ada. ada informasi bagaimana caranya untuk mendaftar? Nggak ada. Pernah bertanya Dari Ibu RT di mana atau daftarnya RW ke pun, Pak RT Pak RW? Belum ada pembicaraan sampai situ. Hanya belum Bu ada Nen. pembicaraan sampai situ. Oke, maaf saya potong-potong supaya lebih jelas ini. Apakah hanya Iya. Bu Neneng saja atau tetangga-tetangga juga seperti itu? Tidak ada informasi dan tidak ada pendataan? Semua di Kumuru tidak ada yang dapat informasi ataupun belum ada dapat bantuan. Itu pun pernah ada pembicaraan untuk bantuan dari Pak Ridwan Kamil untuk mendapatkan uang yang 500.000 per bulan itu katanya dalam satu kelurahan cuma 10 kakak yang dipilih. Tidak semua, Gitu. jadi Dan yang 10 pun itu juga belum ada yang dikasih. Oke, saya ke Pak Miftah. Pak Miftah, apakah terdaftar atau pernah mendapat bansos atau minimal di data Pak Miftah? Untuk itu saya belum tahu ya. Cuman kalau saya ya emang udah biasa dapat PKH ya, karena dia maaf dan saya. Pak Miftah, mohon Bapak saya kan audionya udah diperjelas, tidak ada. dipegang lagi itu, kabelnya dipegang lagi supaya lebih jelas. Boleh diulang Pak Miftah? Untuk saya kalau masalah bantuan, saya belum tahu menahu ya. Saya belum ada arahan harus mendaftar atau gimana. Saya cuma datang ke RT, laporan datang dari Jakarta aja. Belum ada komunikasi masalah bantuan. Oke, Pak Menteri, apa solusi untuk dua warga ini Pak Menteri? Ya, memang sebenarnya mekanisme pendataan itu dari bawah ya Mbak Nana, dari daerah, tentunya yang kabupaten dari desa ke atas, kemudian kalau kota dari kelurahan ke atas. Bahkan kalau untuk desa, itu ada lagi di luar yang dana Kemensos, ada yang dari dana desa bagian bansos tunai dari dana desa. Jadi di desa itu mungkin kemungkinan dapat bansos tunainya sebenarnya lebih banyak daripada di kota ya. Bahkan ini kalau ditambah dengan bansos-bansos yang dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, harusnya bantuan-bantuan ini cukup masif. Karena kalau kita hitung yang cash base bansos saja, apakah itu dari kami Kemensos bansos tunai, dana desa, bansos tunai dana desa, dan kalau kita asumsikan kartu prakerja sebagai semi bansos, ini total yang dari pemerintah pusat, yang cash base bansos tunai aja itu hampir 60 triliun. Ini belum lagi dari provinsi yang juga tadi disebutkan dari Pak Gubernur, mungkin dari Bupati, Wali Kota. Oke. Memang ini beberapa kali kita dengar. Jadi pendataan dari bawah itu yang mungkin memang karena mungkin alokasinya ya Mbak Nana ya, mungkin jadi ada yang terskip
atau yang mungkin dilewati. Tapi saya kira silahkan proaktif aja. Datang ke balai desanya yang di kabupaten, kelurahan yang di kotanya, minta agar didaftarkan dan nanti insya Allah prosesnya akan naik ke atas gitu. Saya membayangkan kebijakan yang memang tadi disebutkan, yang tadi seharusnya banyak, tetapi realnya di lapangan, ini yang kita lihat baru cerita 2 orang ini Pak Menteri. Jadi saya khawatir saran untuk proaktif ke atas itu tidak akan bisa banyak membantu 2 warga ini. Setelah pariwara kita akan bahas lagi, tetap di sini.